Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terbit Surya dari PJKR 6A dengan NPM 191063101715. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu memahami potensi anak. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu memahami potensi anak. Yang di dalam memahami potensi anak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenal potensi anak, yang kedua yaitu tipe-tipe kepribadian, yang ketiga itu tipe-tipe kepribadian menurut Florence Interfer. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, di sini kita masuk pada mengenal potensi anak. Dalam dunia ilmu pengetahuan ada tipe 3 manusia merespon informasi pengetahuan dengan cara melakukan komunikasi. Pertama, secara visual. Cara ini di mana manusia merespon informasi dengan kekuatan matanya atau penglihatannya. Dengan matanya, anak akan memasukkan semua informasi yang kelihatan oleh mata. Lalu, dia akan mendeskripsikan apa yang dia lihatnya dan merekam kekuatan informasi di pikiran sadar dan bawah secara imajinatif. Orang tua harus melihat cara visual ini sebagai cara anaknya belajar untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Maka, orang tua dengan kondisi apapun mengupayakan cara visual bagi anaknya, seperti mengusahakan anaknya duduk di barisan bangku paling depan dalam kelasnya. Juga menjaga agar mata anaknya jangan sampai terganggu, mengupayakan vitamin dan lain sebagainya. Ketika akan membangun motivasinya, maka perlu benda-benda yang berwujud seperti hadiah, kado, dan lain. Dan untuk yang kedua, secara auditori. Cara ini penguatannya ada pada pendengaran. Sang anak akan banyak memperoleh berbagai informasi melalui telinga. Dia akan mendeskripsikan apa yang dia dapat melalui telinganya. Bukan bentuk atau wujud, tapi efek dari benda-benda tersebut seperti suara dan lain sebagainya. Kondisi ini memungkinkan orang tua mengkondisikan sang anak pada suara. Semisal, di kelas diupayakan untuk duduk di baris keberapa agar suara guru bisa didengar oleh sang anak. Dan bisa jadi meminta guru atau siapapun untuk mengeraskan suaranya ketika memberikan informasi. Orang tua pun harus menjaga dari segi kesehatan agar telinga sang anak tetap terjaga kesehatannya. Hal lainnya, ketika orang tua ingin membangun motivasi, maka pujian-pujian dan sanjungan akan membuat sang anak merasa nyaman. Orang tua jangan pelit akan hal ini. Untuk yang terakhir, yang ketiga yaitu secara kinestetik. Cara ini adalah bagaimana anak merespon berbagai informasi melalui pengalaman, berbuat konseptual dan nyata. Sang anak akan sangat kuat merespon informasi dengan sentuhan. Dia akan mampu mengoperasikan setiap informasi yang ia dapat. Ia akan memakan apa yang barusan ia alami menjadi pengalaman yang berharga. Terhadap cara ini, orang tua jangan segan untuk mengajak anak langsung melakukan praktek, karena dengan cara ini dia akan merespon dan merekam kuat pengalaman ini sebagai sebuah pengetahuan. Memotivasi anak seperti ini melalui sentuhan, mengelus, dan penuh kasih sayang, maka akan membuat anak merasa nyaman. Kesimpulannya, bila orang tua mengetahui dominasi panca indera sang anak, langkah selanjutnya adalah membuat program tindak lanjut pendidikan dan mendesain cara belajar dan mengarahkan melalui suasana rumah. Oke, baik teman-teman, di sini kita masuk pada tipe-tipe kepribadian. Orang tua bertanggung jawab memberikan contoh yang baik karena orang tua adalah teladan yang mudah dan dilihat dan dicontoh atau role play. Ada orang tua yang begitu mudah menyuruh anaknya melakukan sebuah pekerjaan karena orang tua tersebut lebih dulu melakukan pekerjaan tersebut. Tapi ada juga yang begitu sulit menyuruh anaknya melakukan sebuah pekerjaan karena malah sang anak sengaja mengembalikan perintah. Kenapa bukan orang tuanya saja yang melakukan pekerjaan tersebut? Kalau sudah seperti itu, banyak orang tua yang putus asa, merasa anaknya susah diatur, keras kepala, bandel, dan sebagainya. Orang tua pun merasa kewalahan dan beranggapan gagal mendidik anaknya. Perilaku ini sebenarnya berawal dari pendidikan dalam keluarga atau yang dikenal dengan pola asuh. Pola asuh yang diberikan orang tua menjadi modal pembentukan karakter dan sifat-sifat lainnya, karena ini yang berujung kepada kepribadian sang anak dalam bertumbuh dan berkembangnya, baik secara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Sebagai orang tua pun harus memahami sang anak, jangan berperilaku atau jangan berburu-buru menjustifikasi anaknya yang susah diatur, nakal, atau cap negatif lainnya. Orang tua harus tahu kepribadian dulu, sehingga bila sudah tahu maka amanat mudah untuk mencari solusinya.
Oke, di sini kita masuk pada tipe-tipe kepribadian menurut Florence Litter, yaitu yang pertama tipe koleris. Tipe ini di mana anak suka melakukan pekerjaan sesuka hatinya karena menyukai tantangan, menjadi manajer dirinya sendiri tanpa butuh orang lain. Setiap pekerjaan to the point, menghindari bertele-tele, visioner, senang dipuji atau tidak mau dibawa apalagi disuruh-suruh orang. Ingin menjadi penentu setiap keputusan atau kebijakan, selalu berorientasi pada hasil dan kesempurnaan setiap pekerjaan. Berkomunikasi dengan anak yang mempunyai tipe kepribadian ini, maka orang tua dalam memberikan informasi langsung to the point, singkat dan spesifikasinya jelas. Setiap informasi diupayakan jangan sampai diulang-ulang, mengawali pertanyaan yang cukup, menggunakan kata apa dan bagaimana hasilnya, apapun. Berikan ia pujian atau sanjungan. Ketika memberikan pertanyaan maka harus logis dan masuk akal. Di samping itu, buat diri kita lebih berharga di mata mereka. Serahkan keputusan apapun sebagai bentuk memberikan mereka tantangan yang baru. Selanjutnya kita masuk pada tipe sanguinis. Tipe ini menjelaskan bahwa anak lebih suka menjadi bagian dari kelompok. Senang kegiatan sosial apalagi menyenangkan hatinya. Sikapnya selalu ingin menjadi pusat perhatian, penuh kejutan atau surprise. Menjauhkan masalah atau terlibat konflik, senang melalui bersama-sama apalagi dengan orang yang sepaham dan sepemikiran dengannya. Berkomunikasi dengan anak yang tipe ini seperti orang tua senantiasa membuat suasana rumah dan suasana hati penghuni rumah hangat dan menyenangkan. Lebih banyak mendengarkan dan jangan menyela. Karena tipe ini senang mencurahkan isi hatinya, lebih seringlah membimbing mereka dengan kesabaran yang tinggi. Karena biasanya tipe ini mudah lupa, tipe ini juga suka akan popularitas, maka bila ada kesempatan, puji dan sanjunglah. Apalagi di depan orang banyak, sebagai bentuk penghargaan akan prestasi yang diraihnya. Yang ketiga, yaitu tipe plekmatis. Tipe ini di mana anak suka mengerjakan hal-hal sulit dengan cara praktis, tidak ambil pusing, suka ketenangan dan kedamaian, berusaha menjauhkan pertentangan apalagi debat, dan senang menyendiri, bekerja berdasarkan urutannya, tidak sekaligus dan siap bekerja sama dalam tim. Cara berkomunikasi orang tua terhadap anak dengan tipe kepribadian plekmatis adalah tunjukkan ketertarikannya padanya dan tunjukkan bahwa Anda siap menyetujui di awal sambil terus memantau hal-hal yang akan dilakukannya. Tetap bersabar, berkomunikasi dengan tipe yang suka berdamai ini. Tidak sembrono dan berikan waktu yang cukup, beri keyakinan yang kuat bahwa mereka mampu dan bisa melakukannya. Yang keempat yaitu tipe melankolis. Tipe ini menggambarkan anak yang suka kesempurnaan, selalu ingin merasa benar, menyukai ide-ide dan saran yang praktis, tapi suka akan rutinitas yang konsisten tingginya. Sikap yang kurang terpuji dari tipe ini adalah si anak mudah khawatir dan cemas. Maka jauhkan dari konflik dalam hal-hal yang tidak ada kepastiannya. Bagusnya, tipe ini si anak selalu mampu menyelesaikan pekerjaan yang dimulainya. Berkomunikasi dengan tipe anak ini menyiapkan data dan fakta yang jelas dan akurat. Seimbang dari sisi positif dan negatifnya. Tepati janji yang pernah diucapkan, anak tipe cenderung ini berpikir dengan kalimat mengapa. Orang tua jangan membuat perubahan mendadak dan jauhi namanya surprise. Bila menguji cukup secara pribadi dengan sikap yang tulus. Dan bila memerlukan jawaban, maka berikanlah jawaban yang detail, ilmiah, dan berbobot. Sebagai orang tua, perlu mengasuh, dan mengasihi dalam pembentukan kepribadian anak yang dia cintai dalam perkembangan dan pertumbuhannya, bukan lantas menyerahkan pembentukan kepribadian anak-anaknya di sekolah. Kalau dihitung waktu, maka waktu banyak di rumah, di sekolah hanya beberapa jam saja. Kepribadian anak amat dipengaruhi oleh faktor isi keluarganya, lingkungannya, dan dunia sekolahnya. Kesimpulannya, orang tua harus terus memperhatikan dan memahami kepribadian buah hati tercinta sebagai bekal menuju masa depannya. Oke, baik, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.